Sombong itu apa? Sombong itu bukan mamer mobil, bukan mamer mobil, bukan bajunya bagus, bukan itu. Sahabat-sahabat suka ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, anak pengen punya sendal bagus, pengen punya kuda bagus. Punya udah. Cuman takut nanti dibilang sombong. Kata Rasulullah, bukan itu sombong. Sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Dua, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu sombong. Ada orang dengar ceramah umpama dulu katanya Abu Jahal kalau dengar ceramah begini. Abu Jahal dari Nabi, hat ma indak, gitu. Nggak boleh. Atau wa ghamtun nas, batrul haq, menolak kebenaran. Ini nasihat udah pas nih, yang mestinya buat dia lompat ke orang. Kayaknya dia tuh, kayaknya dia tuh. Dia sendiri kagak pernah. Orang lain dulu. Ada orang begini, dia tuh, dia. Lu kapan? Itu namanya batrul haq wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Geli banget. Iya. Yang berikutnya adalah walam yabit musirran ala maksiyati, jangan terus menerus maksiat. Dua nih udah ya, dapat ya. Khusyuk, nggak boleh sombong. Satu lagi, walam yabit musirran ala maksiyati, nggak boleh maksiat. Apa nggak boleh maksiat? Kayak tadi tuh Habib Ahmad cerita, di neraka ternyata orang saling dialog. Masalakakum fi saqar, kenapa kamu ada di neraka? Qalu lam nakun minal musallin, aku belum salat. Walam nakun nut'imul miskin, tidak memberikan makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, aku ini sering duduk nongkrong sama orang-orang yang ngomongin nggak ilmu. Ngomongin nggak ilmu, apa aja dikomentarin. Metro Mini lewat komentarin ini kemarin, nggak iseng-iseng aja, nggak nambah ilmu, itu nggak boleh tuh. Bayangin duduk tanpa ada selembar pun hari ilmu masuk, nggak boleh. Harus ada ilmu masuk di situ. Dan sholatnya itu ciri-ciri yang diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya lihat di dalam surat At-Taubah, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau orang ini udah bertobat kemudian mendirikan salat, lihat kalimatnya, wa aqamus salat, dirikan salat. Enggak, Al-Quran enggak mengatakan wa ya'maluna shalah. Zen bangun masjid, Masjid Al-Mahdi ini yang bangun Zen. Itu bukan Zen yang bangun. Zen hanya mengatakan yang bangun mah tukang. Yang bangun tukang, yang nyerut gitu. Bukan Zen sendirian. Udah makan nasi bungkus gitu, kayak kaos kutang. Ini, ini mau, enggak, bukan itu. Itu namanya ya'mal. Kalau yuqimuna shalah, mendirikan salat, itu beda lagi, artinya dia termasuk satu paket sama akhlak-akhlaknya juga. Makanya apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan hadis Nabi menafsirkan, man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Andaikan sholatnya itu tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, tidak pernah akan menambah mendekati Allah, melainkan makin jauh sama Allah. Fasih waktu sholat, setelah sholat fasih juga nipu orang. Oh iya, habis lipat sejadah kita tadi besarin Allah, sekarang kita besarin kekayaan dan segala macam ya. Makanya yang terakhirnya berikutnya adalah wa atuz zakah. Ita'uz zakah artinya atayati, ita'an datang, bukan yu'tuna zakah. Datang zakat apa maksudnya? Datang dengan membawa zakat. Umpama Habib Ahmad berduit, anak orang miskin, Habib Ahmad yang datang ke anak untuk ngasih zakat. Nih, diam-diam, kadang tahu deh, rapi. Gitu. Jangan orang dikasih zakat disuruh datang ke rumah kita. Kita yang mendatangi dia untuk membawa zakat.
Ini udah datang ke rumah kita, di foto selfie lagi, masukin Facebook, tuh orang udah malu. Nyengir dong, nyengir. Maskernya buka, maskernya. Nah, gitu. Ada yang ngapel ke rumah orang dikasih zakat. Muka ini muka susah berarti. Sama calon mertua dikasih zakat. Ada besoknya putus dia. Karena ketahuan muka urat-urat orang susah. Enggak, ternyata memang dia dulunya katanya kaya 7 turunan. Nah dia yang ke-8. Jadi kagak kaya. Nggak dapet dia. Nah yang terakhir dari mana tadi? Ya yang terakhir deh, walhasil walam yabit musiran ala ma'siyati wa rahimal musab wal armalah wa ibnas sabil. Dan kita juga menyayangi orang-orang miskin, wal masakin wa ibnis sabil wal armalah. Janda tua yang perlu diituin, yang nggak ada ini sendirian, nah itu dikasih. Nah nanti terakhir anda tutup aja ya, nggak usah panjang-panjang. Zalika nuruhu kanuri syams. Orang yang seperti ini nanti bagaikan cahaya matahari di akhirat nanti. Akla'uhu bi'izzati. Aku akan muliakan dia dengan kemuliaanku, dengan keagunganku. Wastahfazahu malaikati. Malaikat akan menjaganya kata di dalam kuburan tuh. Terus dikasih apa? Wafil jahalati ilman, dan di saat tidak tahu dia dikasih pengetahuan. Waj'al fi zulumati nuran, di dalam kegelapan tuh, dalam gelapnya kubur dia akan diberikan cahaya. Mathaluhu kamathalil firdausi fil jannah. Dia nanti katanya kalau di surga tuh ibaratnya di antara surga-surga, dia ibaratnya surga Firdaus yang paling utama di hari kiamat nanti. Makanya kesimpulannya adalah sholat yang paling utama adalah ketika sholat itu membekas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya di Al-Quran sekali lagi terakhir mengatakan, dikala dikatakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, apa Al-Quran katakan? Alladzina hum an sholatihim sahun. Bukan alladzina hum fi sholatihim sahun. Kalau fi sholatihim sahun di saat lagi sholat itu nggak khusyuk. Kalau an sholatihim sahun di saat setelah selesai sholatnya itu lalai. Makanya orang yang begini termasuk dikatakan mendustakan agama. Lihat kalimat depannya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu ada yang tahu gak ada orang yang mendustakan agama? Bayangin mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini kaitannya semua sama akhlak semua. Terakhir apa? Fawailul lil musallin, celakalah salatnya. Kan aneh. Kok sikap bisa terpengaruh sama salat? Itu tadi, salat itu baru bisa diterima kalau umpama ada unsur akhlaknya bisa dipelihara oleh kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf apa adanya dari Habib Ahmad kita dapat ilham semua. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.